Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini yang pengen aku bahas sekarang yaitu review cepat dan ringkasan alur cerita seluruh episode dari drama If. Gimana? Teman-teman udah pada nonton belum episode terakhir dari drama If? Emang luar biasa ya drama ini. Cukup buat kita nostalgia dengan drama Penthouse. Jadi sekarang mari kita bareng-bareng mengulas drama ini dan bakal aku ceritain alurnya secara berurutan. Yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Drama ini bercerita tentang seorang gadis remaja yang memiliki masa lalu yang sangat keras, di mana di usianya yang masih sangat muda, dia itu harus menyaksikan kedua orang tuanya menjadi korban kekejaman para orang-orang kaya yang serakah. Gadis tersebut bernama Irael. Sebenarnya keluarga Irael ini adalah keluarga kecil yang bahagia. Ayah Irael yang bernama Itejun adalah seorang ilmuwan yang berhasil menemukan terobosan baru teknologi semikonduktor dan akhirnya mendirikan perusahaan bernama Gedik Semikonduktor. Sedangkan ibunya adalah seorang perawat di panti asuhan yang memiliki hati yang lembut dan baik. Di sini, teknologi bagus yang dimiliki Gedik ini tercium oleh para orang-orang kaya yang jahat dan tamak ini. Orang itu bernama Han Panro. Jadi Han Panro ini adalah mantan Perdana Menteri dan termasuk orang yang terpandang. Namun dia adalah orang yang serakah dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Bahkan dia bisa dengan tega dan kejam menyingkirkan orang-orang yang tidak patuh terhadapnya. Karena dia orang yang bisa dibilang cukup berkuasa. Kejahatan-kejahatannya ini selalu berhasil lolos dan ditutup-tutupi. Di sini Han Panro berniat untuk menjadi orang nomor 1 di Korea dengan cara merebut Gedik Semikonduktor karena teknologi yang ditemukan ayahnya Rael. Namun sayangnya dia hanya memiliki satu putri, yaitu Han Sora. Jadi otomatis dia itu mesti menikahkan putrinya dengan orang yang kuat juga agar keinginannya itu tercapai. Tapi untuk melancarkan rencananya, akhirnya dia memilih menikahkan Han Sora dengan salah satu anak orang terkaya nomor 1 di Korea, yaitu Kang Yoon Kyum. Dia adalah anak dari pemilik LY Group yang akan mewarisi LY Group nantinya dengan menawarkan keuntungan. Han Panro akan memberikan Gedik pada LY Group. Ya, jadi bisa dibilang pernikahan ini tuh adalah pernikahan berdasarkan bisnis gitu ya, bukan berdasarkan cinta. Jadi menurut Han Panro, rencana ini tuh sungguh sangat matang untuk bisa menjadikan dirinya orang nomor 1 di Korea. Selain itu, seandainya terjadi sesuatu nantinya, yang akan disalahkan adalah LY Group bukan Han Panro. Ini orang bener-bener ya licik banget. Dari perjodohan ini, Han Sora pun merasa senang karena dia pernah gagal menjalani rumah tangga sebelumnya. Han Sora ini bisa dibilang orangnya juga punya ambisi yang besar untuk membuktikan bahwa dia layak menjadi anak yang bisa diakui sama ayahnya. Karena hal ini dia jadi terobsesi dengan pernikahannya dengan pimpinan Kang Yoon Kyum dan beranggapan nantinya dia bisa menjadi wanita nomor 1 di Korea. Sebenarnya pada saat itu sih pimpinan Kang ini lagi deket sama seorang ilmuwan wanita. Han Sora yang sudah mendengar rencana perjodohan itu tidak mau Kang Yoon Kyum ini diusik sama wanita lain. Maka disingkirkanlah wanita ilmuwan itu. Jadi Han Sora ini gak beda jauh ya sama ayahnya, sama-sama kejam. Jadi demi dia nikah sama Kang Yoon Kyum ini, laki-laki yang dia sukai, dia rela membunuh wanita tersebut. Di sisi lain di sini ternyata terjadi penolakan dari rencana pengambil alihan Gedik Semikonduktor oleh LY Group. Nah, Han Panro yang tidak ingin rencananya gagal akhirnya memerintahkan Kim Jung Chul, tangan kanannya Han Panro, untuk mengambil alih Gedik dengan paksa dari ayah Rael. Kim Jung Chul dulunya adalah anggota Badan Intelijen Nasional. Kim Jung Chul akhirnya dengan kejam memukuli ayah Rael dan mengancamnya agar ayahnya Rael ini mau menandatangani surat perjanjian pengambil alihan dari Gedik pada LY Group. Hal ini pun dilakukan di hadapan Rael dan ibunya. Namun Rael dan ibunya ini tidak berhasil menghentikan hal itu. Akhirnya ayah Rael pun tidak selamat. Ayah Rael ternyata sudah membuat surat wasiat, mungkin karena ayahnya Rael ini merasa akan terjadi sesuatu ya. Warisan tersebut adalah mewariskan Gedik kepada anak dan istrinya seandainya terjadi apa-apa padanya.
Akhirnya di sini ibunya Rael meminta tolong pada salah satu anak yang dia rawat di panti asuhan dan paling dekat dengan ibunya, yaitu pria bernama So Eun Pyeong. Saat itu So Eun Pyeong adalah seorang pengacara dan anggota Badan Intelijen Nasional. Bisa dibilang So Eun Pyeong ini adalah bawahan dari Kim Jong Chul sih pada saat itu. Tapi So Eun Pyeong juga berusaha menolong walau juga tidak berhasil pada saat penyiksaan ayah Rael ini. Akhirnya di sini So Eun Pyeong berusaha sekuat tenaga melindungi ibu Rael dan Rael sebagai bentuk balas budi saat di panti asuhan dulu, di mana ibunya Rael ini sudah memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Namun sayangnya pada saat itu dia hanya seorang bawahan yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dan akhirnya ayah Rael ini meninggal, dan meninggalnya ayah Rael ini membuat orang-orang dalam Gedix mulai berkhianat dan lebih memilih LY Group. Jadi mereka itu kayak menyelamatkan diri sendiri gitu ya. Orang-orang yang berkhianat ini berusaha mengambil dan memalsukan surat wasiat pelimpahan wewenang Gedix pada Rael dan ibunya secara diam-diam. Namun sayangnya ketahuan nih oleh Rael yang waktu itu dia di rumah sendirian. Terjadilah keributan di mana akhirnya Rael terluka karena jatuh di atas meja kaca. Saat Rael tidak sadarkan diri, dia dipaksa menaruh cap tangan untuk menyetujui surat pelepasan warisan. Nah, akhirnya Gedix pun berhasil diambil alih oleh LY Group dan akhirnya Han Sora menikah dengan Kang Yun Kyung. Melihat hal ini, So Eun Pyeong tidak punya pilihan lain selain mengirim Rael dan ibunya ke luar negeri. So Eun Pyeong bertekad untuk menjadi orang yang berkuasa juga agar bisa melindungi Rael dan ibunya dan membongkar kejahatan Han Fanro dan antek-anteknya. Namun di sini ibunya ini meminta Rael saja yang pergi ke luar negeri, sedangkan ibunya masih berusaha berjuang meminta keadilan. Han Fanro dan Han Sora mulai terganggu dengan perjuangan ibunya Rael yang pantang menyerah ini. Akhirnya Han Sora menyingkirkan ibunya Rael tanpa sepengetahuan Rael yang sudah berangkat ke luar negeri. Nah, Rael pun mulai berjuang sendiri di luar negeri di usia yang sangat muda, dan dia itu nyiapin untuk balas dendamnya dia kalau dia udah gede. Singkat cerita, bertahun-tahun pun berlalu, So Eun Pyeong juga sudah hilang kontak dengan Rael yang ada di luar negeri. Dia sudah tidak tahu apa-apa lagi tentang kehidupan Rael, dan saat ini So Eun Pyeong pun sudah berhasil menjadi anggota dewan yang punya latar belakang sangat baik dan bahkan menjadi kandidat kuat untuk jadi calon presiden di usia muda. Wow, hebat ya. LY Group juga jadi grup terkaya nomor 1 di Korea. Han Sora dan Han Fanro pun berhasil memenuhi keinginannya menjadi orang berpengaruh di Korea. Kang Yun Kyung juga sudah menjadi pimpinan tertinggi di LY Group dan mendapat 2 orang anak dari Han Sora. Namun sepertinya anak yang paling besar ini adalah anak bawaan Han Sora dari pernikahan sebelumnya, mungkin ya ini juga. Di saat pembukaan sekolah baru milik LY Group yaitu Sekolah Lian, muncullah salah seorang wali murid yang mahir menari tango bernama Kim Sun Bin, seorang wanita muda yang cantik dan sangat bertalenta. Kebetulan dia menjadi pengisi acara tersebut. Disinilah awal mula permasalahan dalam drama ini, di mana Kim Sun Bin adalah Irael yang kembali dari luar negeri dan mengganti identitasnya menjadi Kim Sun Bin. Dia tidak sendirian karena dia kembali dengan keluarga barunya yaitu Jang Moon Hee, ibu angkat Rael dan suami beserta anaknya. Jadi selama Rael di luar negeri, dia itu mengalami masa-masa sulit. Di situ dia sering keluar masuk rumah sakit karena sering mencoba bunuh diri. Dan permasalahan keluarga Rael dengan LY Group terdengar oleh Jang Moon Hee. Disitulah Rael bertemu Jang Moon Hee dan diangkat anak. Tujuannya bukan lain untuk membalas dendam kepada LY Group. Jadi mereka sama-sama punya dendam yang sama ya terhadap LY Group. Karena Jang Moon Hee ini ternyata merupakan ibu dari ilmuwan yang dulu dekat dengan pimpinan Kang yang disingkirkan oleh Han Sora.
Rencana ini disusun sedetail mungkin selama 13 tahun Rael menghilang di luar negeri. Rencana dimulai dari saat pimpinan Kang masih memegang cabang di Buenos Aires, Argentina. Kemudian Rael juga ikut ke Buenos Aires dan dia mendekati suaminya yang sekarang dijadikan sebagai tameng dan jalan untuk masuk ke dalam LY Group. Kebetulan suami Rael ini adalah pegawai dari LY Group cabang Buenos Aires. Dan saat itu juga suami Rael ini masih beristri hingga akhirnya Rael membuatnya bercerai. Ini bukan hal yang jahat sih sebenarnya, karena ternyata suaminya juga terlibat dalam kejahatan pengambil alihan Gedix. Saat kembali ke Korea, rencana Rael adalah mendekati pimpinan Kang yang sekarang adalah suami Hansora. Dari awal pertunjukan tersebut, Rael sudah berusaha menggoda pimpinan Kang. Dari mulai tatapannya dan gerak-geriknya, dia benar-benar berusaha memancing rasa penasaran pimpinan Kang. Namun pimpinan Kang bukan orang yang bodoh. Dia tidak gampang mempercayai orang asing. Namun di sini Rael itu tidak menyerah dan terus berusaha menggoda pimpinan Kang. Di sini Rael tahu bahwa pimpinan Kang ternyata juga tertarik dengan musik tango, dan akhirnya Rael benar-benar memanfaatkan kemampuannya untuk berusaha mendekati pimpinan Kang. Selain pimpinan Kang, Rael juga berusaha mendekati Hansora. Sosok Hansora ini di sini orang yang selalu merasa paling berkuasa. Oleh karena itu, Hansora punya banyak musuh dan tidak pernah punya teman seorang pun. Di sini Rael sudah paham bahwa Hansora ini gampang diperdaya. Pada akhirnya Rael pun mendapat kepercayaan Hansora karena Rael sering sekali memberi masukan pada Hansora tentang semua hal dari masalah rumah tangga, masalah bisnis, dan masalah-masalah lainnya. Hansora dengan polosnya merasa senang dengan kedekatannya dengan Rael karena dia itu merasa ada orang yang kompeten yang mendukungnya dan membantunya tanpa dia sadari bahwa Rael itu mengincar suaminya untuk balas dendam. Di sisi lain, kedatangan Rael ke Korea masih belum diketahui oleh anggota Dewan So karena Rael itu mengganti identitasnya. Di sini Dewan So masih berusaha untuk mencari tahu keberadaan ibu kandungnya Rael yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pada saat mencari tahu ke panti jompo, dia tidak sengaja penjaga panti jompo itu mengatakan bahwa selain dia, ada seorang wanita yang sering datang untuk menanyakan kabar terbaru ibu kandung Rael. Disinilah anggota Dewan So mulai curiga siapa sih wanita tersebut, dan setelah diselidiki muncullah nama Kim Sun Bin. Akhirnya singkat cerita bertemulah mereka berdua di studio tari milik Rael. Namun di sini Rael tuh masih menyangkal bahwa dia adalah Irael yang dia kenal dulu. Tapi di sini anggota Dewan So udah yakin dan tahu bahwa wanita itu sebenarnya adalah Rael. Dia pun bingung apa rencana Rael itu sebenarnya sampai-sampai dia mengganti identitasnya dan berusaha mendekati orang-orang yang ada hubungannya dengan LY seperti Hansora dan Kang Yun Kyum. Dengan kepintaran anggota Dewan So, dia pun mengerti bahwa Rael itu pasti berniat untuk membalas dendam. Di sini anggota Dewan So mulai khawatir atas keselamatan Rael. Jadi dia berusaha membantu Rael dengan segenap kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki sekarang. Hal ini pun pada akhirnya membuat Rael membocorkan rencana balas dendamnya pada Dewan So. Dewan So juga akhirnya berjanji akan terus melindungi Rael dengan segala cara. Nah, bertambahlah nih sekutu dari Rael. Jadi dia itu selalu dibantu juga sama Dewan So. Sebelumnya Rael kan udah berusaha untuk menggoda pimpinan Kang terus-menerus. Pimpinan Kang pun sekarang mulai terganggu dengan perilaku Rael yang seperti itu. Kebetulan anak pimpinan Kang yang bernama Dabi dan anak suami Rael yang bernama Bora itu dekat dan berteman. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Rael dengan baik. Setelah Rael tahu pimpinan Kang menyukai tango, dia berusaha mendapatkan barang antik yaitu akordeon yang mempunyai legenda dengan tango dan barang-barang antik. Secara kebetulan, ternyata pimpinan Kang itu juga mencari barang tersebut. Disinilah titik puncak ketertarikan pimpinan Kang semakin kuat pada Rael, dan pada akhirnya pimpinan Kang dan Rael menjadi semakin dekat. Namun, awalnya pimpinan Kang juga masih belum bisa mempercayai Rael. Dia selalu merasa kalau Rael tuh merencanakan sesuatu. Namun, Rael tidak gentar dan tetap berusaha.
Hal ini berujung luluhnya pimpinan Kang pada Rael. Tanpa sadar, perlahan pimpinan Kang mulai mengikuti perintah Rael. Namun anehnya, pimpinan Kang selalu merasa lebih tenang dan lebih nyaman saat menghabiskan waktu dengan Rael dibandingkan dengan istrinya sendiri Hanzora. Emang sebenarnya hubungan rumah tangga pimpinan Kang dan Hanzora itu sudah tidak seharmonis dulu, karena sekarang Han Panro sedikit demi sedikit mulai berusaha menguasai LY Group, perusahaan pimpinan Kang. Hal ini pun semakin membuat pimpinan Kang semakin jatuh cinta sama Rael. Ditambah juga pimpinan Kang yang masa lalunya sangat berat karena dia merupakan anak yang tidak sah yang sering diperlakukan buruk oleh ayahnya. Merasa memiliki kesamaan dengan masa lalu Rael yang masih dia sembunyikan, namun dari perilakunya pimpinan Kang sangat merasa ada kesamaan di antara mereka. Rencana awal Rael dan ibu palsunya Jang Moon-hee sebenarnya adalah mendekati para target dan mencari informasi dan bukti-bukti kuat untuk nantinya bisa menang saat pengajuan gugatan dari para korban LY Group dulu. Namun di sini Rael mulai keluar jalur. Ketika Rael sudah berhasil menguasai pimpinan Kang, Rael malah semakin dekat dengan pimpinan Kang dan dia malahan jatuh cinta beneran. Sebenarnya menurut Jang Moon-hee ini di luar rencana dan beresiko tinggi, karena saat gugatan itu nanti dilayangkan dan Rael tetap bersama pimpinan Kang, yang ada nanti Rael ikut terseret. Namun Rael ini masih kekeh banget mendekati pimpinan Kang, karena terlihat sepertinya Rael mulai ada perasaan beneran nih. Akhirnya hal ini membuat Rael dan ibu palsunya sering bertengkar. Saat ini Rael masih belum menyadari bahwa dia juga sebenarnya jatuh cinta juga dengan pimpinan Kang. Karena Jang Moon-hee, ibu palsunya Rael ini takut Rael bertindak lebih jauh, dia berusaha membongkar identitas Rael pada pimpinan Kang agar mereka itu berpisah. Namun karena Rael kini berencana ingin menjadi pendamping pimpinan Kang agar dia juga memiliki kekuasaan menggantikan Hanzora, dia pun bertekad kuat membuat mereka bercerai dan mempertahankan identitasnya. Selain itu, karena sekarang dia masih berstatus istri sah suami yang sekarang, otomatis akan sulit mencapai tujuannya. Jadi dia mesti bercerai dulu dengan suaminya. Satu-satunya cara adalah menunjukkan perselingkuhannya dengan pimpinan Kang di depan suaminya supaya dia bercerai. Hal ini membuat pertengkaran hebat antara suaminya dan pimpinan Kang. Anehnya di sini, pimpinan Kang malah melindungi Rael dan berusaha memisahkan Rael dengan suaminya menggunakan kekuasaan. Ketika di rumah, Rael dan suaminya pun akhirnya bertengkar hebat sehingga Rael memutuskan meninggalkan rumah. Karena sekarang kan kondisinya Rael ini sangat terdesak dan dia juga harus mempercepat rencananya agar cepat selesai. Dia pun mulai mendesak pimpinan Kang untuk mulai terang-terangan mengekspos hubungan mereka dan menceraikan Hanzora. Wah, emang bener-bener si Nyai satu ini ya. Untuk memprovokasi hubungan Hanzora dan pimpinan Kang, akhirnya Rael pun mengungkap identitasnya pada Hanzora. Hanzora pun kaget karena merasa dihianati orang yang paling dia percayai, yaitu Rael. Dan bahkan Rael berselingkuh dengan suaminya sendiri. Hanzora yang sangat terobsesi dengan pimpinan Kang, dia mulai menggila karena takut kehilangan pimpinan Kang. Dan dia itu semakin menggila setelah tahu suaminya berselingkuh dengan orang kepercayaannya. Namun dia berusaha membela diri saat pimpinan Kang memintanya untuk bercerai agar dia tidak diceraikan oleh pimpinan Kang. Namun sudah terlambat, hatinya pimpinan Kang sudah menjadi milik Rael karena Hanzora selama ini salah mengartikan obsesinya dan menganggap itu cinta. Pimpinan Kang di sini berharap dengan perceraian ini Hanzora bisa mengerti, namun ternyata tuh enggak. Ini semakin memancing amarah dan kegilaan Hanzora. Sangat lucu sih, karena selama ini ternyata secara diam-diam Hanzora itu berselingkuh dengan asisten ayahnya. Akhirnya Hanzora berusaha menyelidiki latar belakang dari Kim Sun Bin, identitas palsu Rael, dan muncullah nama Jang Moon-hee, ibu palsu Rael. Dia teringat kalau dia pernah bermasalah dengan Jang Moon-hee menyangkut anaknya yang pernah dekat dengan pimpinan Kang. Akhirnya diculiklah Jang Moon-hee dan disiksa nih sama Hanzora. Setelah dicari tahu lebih dalam, akhirnya Hanzora pun tahu kalau Kim Sun Bin adalah Rael, anak dari Lee Tae-jun, pemilik Gedik Semikonduktor.
Di sisi lain, karena Rael ini sudah semakin dekat dengan pimpinan Kang, dia bahkan sudah tinggal di rumah pimpinan Kang dan diangkat untuk menjadi kepala perencanaan masa depan LY Group. Dia pun cepat-cepat mencari bukti tambahan untuk menuntut keadilan saat persidangan nanti. Di rumah pimpinan Kang ini memiliki satu ruang rahasia di ruang kerjanya untuk menyimpan hal-hal yang penting. Rael tahu tentang hal ini karena nggak sengaja dulu pernah diajak masuk oleh Dabi, anak yang paling kecil dari pimpinan Kang. Dia berusaha masuk ke ruangan itu lagi untuk mencari bukti. Ternyata di situ disimpan kontrak pengambil alihan berdarah Gedik Semikonduktor yang direbut paksa dulu. Di sini pimpinan Kang memergoki saat Rael itu memegang kontrak tersebut, namun Rael itu masih bisa mengelak dengan alasan dia sedang main petak umpet sama anaknya Dabi. Hal ini benar-benar mengganggu pikiran pimpinan Kang karena dia belum tahu apa yang sebenarnya Rael rencanakan. Keesokan harinya saat pimpinan Kang dan Rael makan bersama untuk merayakan kesuksesan rencana Rael untuk LY Group, muncullah Hanzora yang dengan pedenya berusaha membongkar identitas Rael yang sebenarnya pada pimpinan Kang. Di sini Hanzora berharap setelah tahu kenyataannya mereka itu akan berpisah dan pimpinan Kang akan kembali padanya. Namun ternyata enggak. Pimpinan Kang di sini tetap berusaha menunjukkan kalau dia itu mempercayai Rael. Namun karena ada rasa keraguan dari pimpinan Kang, dia berusaha mengawasi gerak-gerik Rael saat ini. Anggota Dewan So mulai semakin khawatir pada Rael semenjak media mulai mengangkat Rael terlibat di LY Group. Rael pun memberitahu Dewan So bahwa Hanzora sudah membongkar identitasnya pada pimpinan Kang. Akhirnya dia berusaha melindungi Rael diam-diam sampai pernah pada saat itu Dewan So rela ditusuk demi melindungi Rael. Tanpa sengaja dia melihat Rael diikuti secara diam-diam oleh pimpinan Kang. Dia berusaha menghentikan pimpinan Kang dan memprovokasinya agar tetap mempercayai Rael. Setelah kejadian pengungkapan yang dilakukan Hanzora, memang hal itu sangat mengganggu pimpinan Kang. Sambil merenung, dia melihat CCTV ruang kerja yang ada di rumahnya. Ternyata terlihat Rael berusaha masuk karena sudah diprovokasi oleh Dewan So. Dia malah memberitahu kode aksesnya dan meminta Rael masuk. Akhirnya Rael pun masuk dan berhasil membawa kontrak asli berdarah Gedik. Setelah dapat, dia pun langsung meminta para korban LY Group untuk mengajukan gugatan karena dirasa bukti kuat sudah didapat. Namun di sini Rael tidak dapat menghubungi Jang Moon-hee karena dia itu sedang disekap oleh Hanzora. Akhirnya gugatan pun tetap dilanjutkan dan dipimpin oleh Rael langsung. Gugatan pun diumumkan dan serentak orang-orang LY Group dihubungi terkait gugatan tersebut. Han Pan-ro, Kim Jung-chul, pimpinan Kang dan bahkan ayah dari pimpinan Kang pun kaget. Pimpinan Kang pun semakin curiga pada Rael. Di sisi lain, Rael masih berusaha menemukan Jang Moon-hee. Dan ternyata Jang Moon-hee sudah berpindah tangan pada Han Pan-ro. Karena pada saat yang bersamaan, Han Pan-ro juga meminta asistennya untuk menculik Jang Moon-hee terkait gugatan tersebut. Kebetulan Jang Moon-hee itu kan sudah di tangan Hanzora. Di tempat Han Pan-ro, Jang Moon-hee disiksa lagi dengan parah. Namun pintarnya dia selalu membawa GPS dan perekam portable yang terhubung langsung dengan tempat persembunyian Rael. Secara diam-diam, ibu Jang Moon-hee ini berhasil menyalakannya. Akhirnya Rael pun tahu di mana posisinya dan memberitahu Dewan So. Sebelumnya Rael sudah menebak kalau Hanzora tahu identitas aslinya hanya dari Jang Moon-hee. Berarti hilangnya Jang Moon-hee ini ada kaitannya dengan Hanzora. Dia membuat kesepakatan untuk menukar Jang Moon-hee dan Rael akan memutuskan pimpinan Kang. Hanzora pun di sini menerimanya dan berusaha membebaskan Jang Moon-hee. Tapi sayangnya Jang Moon-hee ini terlanjur sudah berpindah tangan kepada ayahnya. Hanzora pun cepat-cepat ke rumah ayahnya untuk membebaskan Jang Moon-hee. Namun ketahuan oleh ayahnya, terjadilah pertengkaran di sana. Kebetulan di sini terdengar sirine polisi dari rombongan Dewan So yang menerima laporan lokasinya Jang Moon-hee dari Rael. Han Pan-ro yang panik dan emosi langsung membunuh Jang Moon-hee dengan batu dan meminta Kim Jung-chul mengurusnya agar tidak ketahuan. Wah, parah sih si kakek tua satu ini.
Semua percakapan ini tapi sudah terekam di alat perekamnya Jang Moon-hee. Namun saat ini Rael tidak sadar bahwa pimpinan Kang itu sudah menemukan tempat persembunyian Rael. Akhirnya pimpinan Kang tahu semua rencana Rael dan terjadilah pertengkaran antara pimpinan Kang dan Rael. Pimpinan Kang pun benar-benar syok dan kebingungan, merasa dikhianati sama cintanya sendiri. Di sisi lain dia juga tidak ingin apa yang sudah dia bangun itu hancur berantakan. Namun Rael berhasil lolos dari pimpinan Kang. Keesokan harinya ada seorang pemancing yang menemukan tubuh Jang Moon-hee di sungai. Semua orang mendadak heboh. Daewon-so juga akhirnya memberitahu Rael bahwa benar Jang Moon-hee itu sudah tewas. Waduh, sedih banget ya di sini Rael pasti. Dan diberikanlah barang-barangnya Jang Moon-hee kepada Rael. Nah, di situ tuh ada alat-alat perekam dan akhirnya terungkap semua kejahatan-kejahatan Han Pan-ro, Han Sora dan Kim Jung Chul dalam rekaman tersebut. Di sini Rael pun semakin marah dan langsung berubah 180 derajat karena emosinya. Wah, di sini Rael nih berubah menjadi semakin garang dan semakin bertekad untuk membalaskan dendamnya ini. Rael benar-benar ingin menghancurkan orang-orang jahat tersebut dengan tangannya sendiri. Akhirnya Rael mengumumkan bahwa dia sendiri yang akan memimpin gugatan tersebut menggantikan Ibu Jang. Dibongkarlah ke publik bahwa sebenarnya dia adalah Rael, anak dari pemidik Gedix Lee Tae-jun. Semua orang syok dan kelabakan. Akhirnya pimpinan Kang sadar tentang rencana Rael yang sebenarnya. Namun pimpinan Kang juga baru sadar kalau perebutan Gedix dilakukan secara jahat dan kejam pada Rael. Pimpinan Kang pun memutuskan mengikuti semua tuntutan Rael karena emang pimpinan Kang ini sebenarnya nggak ada sangkut pautnya ya. Jadi dia itu nggak tahu kayak gimana cara Han Pan-ro merebut Gedix Semikonduktor ini. Pimpinan Kang pun memutuskan mengikuti semua tuntutan dari Rael, sedangkan Han Pan-ro meminta Kim Jung Chul menghentikan Rael. Namun naasnya malah Rael berhasil melukai Kim Jung Chul dan membuat kaki Kim Jung Chul lumpuh sebelah. Pimpinan Kang sekarang pasrah karena dia sangat mencintai Rael. Bahkan dia menulis surat wasiat untuk melimpahkan semua kekayaannya pada Rael dan Dabi. Melihat sikap pimpinan Kang yang tidak melawan, Rael pun luluh dan memaafkan pimpinan Kang dan kembali bersama. Karena sebenarnya Rael juga sangat mencintai pimpinan Kang. Ya, walaupun banyak dari kalian itu yang pastinya berharap kalau Rael tuh bakalan jadi sama Daewon-so, tapi ya di sini ternyata ceritanya nggak seperti itu ya. Sebelumnya Daewon-so dan Rael berusaha memecah belah keluarga Han Pan-ro. Dia menangkap selingkuhan Han Sora yang merupakan asisten Han Pan-ro untuk mengaku karena kan selama ini dia yang selalu mengeksekusi apapun perintah Han Pan-ro. Kasian juga sih dia, secara di sini dia hanya asisten ya. Tapi di sini dia pun mengaku tanpa sepengetahuan orang-orang jahat tersebut. Han Pan-ro yang tahu malah menuduh Han Sora yang melaporkan. Terjadilah pertengkaran di mana Han Sora berhasil melumpuhkan Han Pan-ro, ayahnya sendiri, karena bantuan selingkuhannya. Han Sora pun mengurung ayahnya sendiri di penjara bawah tanah milik Han Pan-ro dan meninggalkannya. Wah, senjata makan tuan kalau kayak gitu ya. Lalu Han Sora mengajak kerjasama Kim Jung Chul untuk menangkap Rael. Kebetulan Rael sedang bersama pimpinan Kang di vilanya. Saat keadaan hubungan mereka mulai membaik, datanglah Han Sora dan Kim Jung Chul berusaha menangkap Rael. Han Sora berusaha menjauhkan pimpinan Kang menggunakan anaknya sebagai alasan sehingga Rael pun sendirian. Dan akhirnya Kim Jung Chul pun masuk dan dia mulai beraksi. Dan Kim Jung Chul di sini berusaha membunuh Rael. Pimpinan Kang yang mulai tersadar kalau sepertinya ini tuh adalah jebakan, maka dia cepat-cepat kembali dan untunglah berhasil menyelamatkan Rael dari Kim Jung Chul. Namun di sini Kim Jung Chul terbunuh oleh pimpinan Kang. Nah, pimpinan Kang pun di sini berusaha menyerahkan diri, namun diselamatkan oleh Daewon-so dan dianggap ini adalah sebagai bentuk pembelaan diri. Han Sora yang mengawasi dari jauh melihat Kim Jung Chul terbunuh dan akhirnya menculik Rael dan dibawa pergi. Pimpinan Kang dan Daewon-so yang tahu langsung berusaha mengejar Han Sora. Han Sora di sini sudah semakin gila ya karena dia itu udah tahu kalau rencananya dia itu nggak berhasil.
Akhirnya Rael yang sadar di dalam mobil berusaha meloloskan diri dan menghentikan Hanzora. Mobil mereka pun terhenti dan terjadi pertengkaran di mana Hanzora berhasil menusuk Rael. Nah, akhirnya pimpinan Kang tuh di sini keburu datang dan akhirnya pimpinan Kang dan Dewanso itu berhasil menyelamatkan dan melindungi Rael. Pimpinan Kang berusaha menenangkan Hanzora di dalam mobil, sedangkan Dewanso menjauhkan Rael yang mengalami luka tusuk. Di sini pimpinan Kang sadar bahwa Hanzora itu tidak akan pernah berhenti menyakiti Rael nantinya, dan mungkin dia itu hanya bisa berhenti kalau dia mati. Akhirnya dengan berat hati pimpinan Kang membawa mobilnya tersebut dan mengarahkan mobilnya terjun ke jurang bersama Hanzora. Wah, bener-bener luar biasa ya pengorbanan pimpinan Kang buat Rael ini. Mungkin di sini adalah bentuk terakhir cinta pimpinan Kang kepada Rael untuk melindungi Rael dengan nyawanya, dan bentuk penebusan dosa pada hidup Rael yang berat karena perusahaan yang dia ambil. Akhirnya pimpinan Kang pun diberitakan tidak selamat dari kecelakaan tersebut dan jasadnya itu langsung dikremasi. Wah, di sini Rael benar-benar sedih pastinya. Sedangkan Hanzora selamat dari kecelakaan tersebut tetapi mengalami gangguan jiwa dan amnesia. Bahkan dokter sudah mendiagnosis bahwa dia mengidap skizofrenia. Han Panro yang dikurung anaknya sendiri tanpa makan dan minum baru ditemukan setelah 2 minggu sesaat setelah asistennya mengaku di persidangan dan ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Aduh, akhirnya dia merasakan juga ya apa yang dirasakan korban-korbannya selama ini. Keluarga pimpinan Kang pun hancur berantakan karena ayahnya menyesal telah memperlakukan pimpinan Kang dengan jahat dan keras dari kecil hanya demi melindungi kekayaannya. Karena dia sadar kalau anak kandungnya sendiri itu punya sifat yang serakah dan tidak kompeten, tidak seperti pimpinan Kang. Akhirnya Rael menjadi pemimpin LY Group. Namun Rael memilih menyerahkan pada tenaga ahli untuk operasional LY Group dan menyerahkannya pada Dabi ketika Dabi sudah dewasa. Setelah beberapa bulan, Rael memilih untuk pergi seorang diri ke Argentina untuk menenangkan diri atas meninggalnya pimpinan Kang. Dewanso yang masih mencintai Rael dengan tulus pun ingin pergi ke Argentina dan mengundurkan diri dari Blue House. Namun di sini Dewanso itu tidak begitu berharap akan bertemu dengan Rael kembali, tapi dia hanya ingin menjalani lembaran baru di hidupnya dan berharap jika memang Rael dan Dewanso berjodoh, pasti suatu saat akan bertemu lagi. Kalau aku sih berharap ya mereka ketemu lagi. Rael pun menjadi pemain akordeon untuk klub-klub tango kecil di Argentina sambil berandai-andai seandainya dulu dia dan pimpinan Kang bertemu secara tidak sengaja sebelum kejadian ini, mungkin hanya hal indah yang mereka lalui, bukan nasib naas seperti saat ini. Dan kisah pun tamat. Menurut kalian gimana guys drama ini? Menurut aku sih masih banyak plot twist yang agak-agak mengganjal ya. Kalau lulusan The Penthouse pasti sadar kenapa jasad pimpinan Kang hanya diberitakan langsung dikremasi tanpa ada upacara pemakaman. Apakah masih ada kemungkinan pimpinan Kang ini masih hidup? Apalagi Hanzora hanya mengalami luka-luka dan amnesia. Berarti masih ada kemungkinan kan kalau itu bukan kecelakaan yang parah? Apakah mungkin akan berlanjut di season 2? Nah, kalau alumni-alumni Penthouse pasti pikirannya tuh udah mind blowing kayak gitu ya. Haha, sudahlah. Overall, menurut aku drama ini tuh cukup buat kita bernostalgia dengan drama-drama makjang sejenis Penthouse ya guys. Kalau di rating menurut Easy Room TV, ratingnya adalah 8,7. Gimana nih kalau menurut kalian tentang drama ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu gak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Krung, kamsahamnida. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute.